Lanjutkan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 50 pcs report berisi liquid yang mengandung etomidate, 1 buah kardus warna coklat bertulisan expired yang digunakan untuk menyimpan 100 spesies report berisi liquid yang diduga mengandung etomidate yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur Indonesia ke Indonesia, 1 lembar print foto model pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B8B676 rute Kuala Lumpur Jakarta dengan nama penumpang pesawat Rahare Bahrun, 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 048 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Baca Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Baca Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 tolak KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Biaya dan Cukai Baca Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat berita penindakan nomor B10 tolak 2 KPU 35 tanggal 25 Februari 2025 yang dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Baca Soekarno-Hatta dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrun Tahir Rahare bin Muhammad Rahare, membantu pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputus dalam rapat. Yang pertama-tama saya mengucapkan sama Tuhan Yesus Tuhan saya diundang kasih kekuatan. Makasih juga buat seseorang yang sayang banget sama saya, buat tim pengacara saya Ivan dan Bang Nahot CS. Kalau itu saya serahkan sama tim pengacara saya nanti, biar mereka yang mikirin. Maksudnya mungkin tadi katanya kuasa hukum keberatan dengan hasil ini. Pikir-pikir Bukan keberatan. Pikir-pikir itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar pikir-pikir. Bang, ini kan berangkat dari ketidaktahuan abang juga. Mungkin gimana mungkin rasanya 8 bulan ini udah cocok bukan? Belum sih. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi keadaan saya sekarang udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan menggoreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun gitu. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat nantinya. Saya juga kan sama kalian teman-teman media juga berteman baik. Nanti juga kedepannya saya mau melangsungkan suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua. Jadi kita saling dukung aja gitu. Toh juga di sini bisa dibuktikan kalau saya sebenarnya atas ketidaktahuan saya makanya saya bisa jadi seperti sekarang, dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama hoax yang beredar sekarang. Ada trauma sedikit bang? Apa? Trauma sedikit perihal hoax ini atau? Jadi penting ngepost atau apa gitu? Belum bisa mikirin sih. Mau coba cari happiness aja dulu. Mungkin ingin meminta permintaan maaf kepada siapa mungkin? Kayaknya udah kemarin ya gitu. Yang saya ucapin tadi barusan aja yang kayaknya itu aja yang saya sampaikan. Oke abang, mungkin terakhir kondisi bang kesehatan so far seperti apa? Kondisi kesehatan sudah lebih baik sudah? Sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai. Keluar juga nanti bisa berkarya lagi. Toh juga ini bukan sesuatu yang haram, dan saya juga nggak main narkoba gitu, dan saya hidupnya benar, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Akan ada hari spesial apa tadi katanya bang? Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau mengundang. Ya makanya baik-baik dong sama saya. Apakah akan langsung? Bang untuk tadi pembacaan putusan tadi. Ya. Jadi baru saja disampaikan dan diputuskan oleh majelis hakim bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Jonathan Frizzy diputus selama 8 bulan pidana penjara.
gitu. Bagaimana tanggapan kami sebagai tim penasihat hukum? Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi dari peranan Jonathan Frizzy sendiri. Namun tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonathan Frizzy terbukti menyuruh melakukan dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum dan nanti juga kami akan berdiskusi dengan terdakwa Jonathan Frizzy sendiri dan juga dengan keluarga apa upaya hukum ataupun tindak lanjut terhadap putusan ini. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Pikir-pikir maksudnya akan mengajukan banding? Pikir-pikir kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan juga keluarga apakah kita akan mengajukan banding atau kita akan menerima dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Bang, kalau Artinya 8 bulan itu kan sudah termasuk di potong masa tahanan kan ya? Ya. Masa tahanan berapa lama Bang sejauh ini? Sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis hakim, kalau tidak salah itu Jonathan Frizzy ditahan oleh penuntut umum dari tanggal 11 Juli 2025. Gitu. Jadi dipotong kurang lebih. Sisanya berarti di berapa bulan lagi? tahun depan. Kalau dihitung dari 11 Juli sekarang di 22 Oktober sudah kurang lebih ya, 3-4 bulan gitu ya. Mungkin kalau 8 bulan ya mungkin sisa 4 bulanan lagi gitu. Cuman Tapi bagaimana apa kok masih menganggap ini terlalu tinggi? Apakah Ya. nggak membahayakan Ijong nanti malah akan kan kami seperti yang tadi kami sampaikan, kita tidak menyatakan banding, kami menyatakan pikir-pikir. Jadi kita harus berdiskusi dulu juga dengan keluarga bagaimana tanggapan keluarga atas putusan ini dan bagaimana tim juga penasihat hukum menanggapi putusan ini. Apakah terlalu tinggi? Kalau kami merasa dari tim penasihat hukum dengan ketidaktahuannya Jonathan Frizzy terhadap Etomide dan juga peranan sebagai bukan aktor utama dan bukan orang yang mengedarkan Etomide ini, dari situ kita berpendapat seharusnya bisa lebih ringan. Namun apakah kami akan mengajukan banding ataupun kami akan terima putusan ini, nanti mungkin kami akan sampaikan. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Jonathan Frizzy terkait ini gimana Pak? Pada saat kita tahu putusannya gitu yang tadi disampaikan kantor gitu. Tadi kebetulan beliau tidak menyampaikan bagaimana hasil putusan ini. Beliau hanya menyampaikan mungkin setelah perkara ini ada yang mau dikit disampaikan oleh Jonathan Frizzy pribadi gitu. Namun kembali lagi bagaimana dari beliau, apakah jadi menyampaikan permintaan maaf atau apa itu nanti bisa ditunggu aja. Gitu. Tapi harapan dari kuasa hukum putusannya berapa lama yang diharapkan? Kita tidak mengharapkan berapa lamanya ya, kita mengharapkan ya seringan-ringannya. Kalau 8 bulan ini memang kan ya 2/3 dari tuntutan jaksa. Kami yang mengharapkan ya seringan-ringannya. Apakah 8 bulan ini sudah cukup tepat? Ya kami rasa bisa lebih ringan. Tetapi apakah kami terima atau kami banding? Ya itulah yang kita sampaikan, kita pikir-pikir. Dari pihak keluarga sendiri Bang, ada yang disampaikan sebelum hari ini terjadi, mungkin ada pesan? Dari pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa yang menghubungi kami menyampaikan kemungkinan akan datang, namun karena keluarganya sendiri ada yang dari Bandung gitu mungkin tidak sempat datang gitu. Cuman yang disampaikan ya mereka mengharapkan hasil yang terbaik aja dari Kalau putusan. dari Om Beni sendiri yang kita tahu kan memang sangat rajin ya untuk menemani Ijong sendiri, mungkin ada permintaan atau komunikasi juga kan untuk hari ini? Komunikasi dari Om Beni terakhir, Om Beni hanya menyampaikan ya mendoakan putusan yang sebaik-baiknya, putusan seringan-ringannya, dan apapun putusan itu ya Ijong harus bersabar dan menjalani berdamai lah dengan fase yang memang dia harus jalani ini. Tadi Ijong sempat berbisik ke abang, mungkin apa yang dikatakan sama Ijong? Apakah Iya. Putusan ini terlalu berat? Itu yang tadi disampaikan, beliau kemungkinan mungkin mau menyampaikan permintaan maaf atau ya ada yang mau disampaikan secara pribadi nanti setelah agenda pembacaan putusan yang lainnya. Namun kita lihat apakah beliau jadi menyampaikan itu atau tidak. Tapi menyesal nggak sih Bang Ijong? Tentunya menyesal ya dari penyampaian pledoi pribadinya, dari yang sebelumnya juga dia sangat menyesal lah, apalagi dia tidak pernah mengalami atau berhadapan dengan proses hukum seperti ini dan ditahan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu keluarga. Tentunya dia sangat menyesal dengan adanya kejadian ini. Pernah mengungkapkan permintaan maaf ke siapa yang ingin disampaikan sama Ijong?
Kalau dari pledoi pribadi dan yang disampaikan ke tim penasihat hukum, Ijong sendiri menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Indonesia bahwa akibat ketidaktahuannya menyebabkan adanya peristiwa ini dan atau adanya barang obat keras yang diduga mengandung eftimidat ada di Indonesia. Itu yang pertama kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kepada keluarga dan kerabat dan sahabat terdekat Ijong sendiri. Bang, dari Ririn sendiri udah tahu belum sih kalau ini sidang putusan gitu? Dari Ririn tahu hari ini bahwa sidang agendanya putusan. Apa yang mungkin disampaikan, ada yang disampaikan? Ya dari Ririn sama seperti keluarga memberikan support apapun putusan yang dijatuhkan kepada Ijong, ya harap Ijong bisa berdamai dengan situasi ini, tetap sehat, tetap berpikir positif dan tetap dekat dengan Tuhan.